Assalamualaikum Sobat Pimmy Twins. Hari ini kita akan membuat dompet yang lucu banget nih. Ini bisa untuk kartu, untuk koin, untuk apapun itu, karena ukurannya lumayan ya, bisa banyak, bisa multifungsi juga ini dompet. Nah, dompet ini waktu pengerjaannya itu kalau misalnya yang orang udah terbiasa membuat mungkin bisa 1,5 jam, tapi bagi saya yang pemula banget ini, saya mengerjakannya itu bisa sekitar 3-4 jam, karena misalnya kita harus meneliti satu persatu, menghitung karena belum terbiasa kayak gitu. Nah, ini cocok banget nih bagi teman-teman yang pemula. Karena apa? Jenis stitchnya itu juga tidak rumit. Nah, benang yang dibutuhkan ada benang, saya pakai ini benang polyesternya itu yang di 27. Ini dari satu gulungnya ukuran 100 gram, masih ada sisa segini ya. Dan benang untuk tepiannya ini yang segini nih cukup banget, dan ini masih banyak sisa. Kemudian kita juga butuh kancing, dan pastinya kita pakai hakpen. Nah, hakpennya ini saya pakai untuk ngerajut yang ini nomor 5, tapi juga teman-teman bisa pakai nomor 6. Nah, sekarang kita akan memproses membuatnya secara perlahan, dan saya pengen sampaikan dulu bahwa saya ini masih perajut pemula, tapi saya pengen sharing ke teman-teman bahwa merajut itu siapapun bisa. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama kita akan bikin slip knot. Oke, setelah itu kita akan bikin 25 rantai. Nah, dari 25 rantai ini yang disebut loop itu ini, atau orang bilang bagian hook. Kalau rantai yang dihitung adalah yang ini. Jadi mulai yang pertama ini kita hitung 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ini ada 25 rantai. Oke. Dan kita akan masukkan ke lubang yang kedua. Kayak gitu ya. Lubang yang kedua. Berarti kita hitung 1, 2. Nah, ini 2 nih. Kita bikin DC. DC itu set, kita masukin ke sini. Kalau pengen lihat tutorial bagaimana DC dan sebagainya, teman-teman bisa cek aja di video yang lain, tapi ini udah bisa ngerti ya, bisa kelihatan. Kita masukin lubangnya set, terus kita masukin 2 dulu, baru 3. Nah, karena kita akan stitch nantinya, kita ambil penanda, kita letakkan di sini. Nih, penanda kita letakkan di bagian ini. Nah, di stitch yang ini. Oke. Terus kita bikin lagi 1 DC. Kita bikin lagi 1 DC di lubang yang sama. Dan kita kerjakan sampai ujung ini. Oke, kita bikin lagi 1 DC sampai ke bagian ujung. Jadi ingat, di bagian depan itu 2 DC di chain kedua. Nah, ini akan kita kerjakan sampai bagian ujung sini ya. Jadi di bagian ujung sini akan ada perubahan tambahan dari DC nya. Nanti dari setelah 2 DC yang di awal tadi, di satu lubang di awal tadi, selanjutnya akan ada 22 DC. Nah, setelah nanti 22 DC, teman-teman akan ada terjadi penambahan DC lagi. Jadi hitung ini 22 DC ya. Nah, ini udah bikin 22 DC dari setelah 2 DC di awal tadi, dan kita masih ada sisa 1 lubang terakhir, yang mana 1 lubang terakhir ini nanti kita akan isi dengan 4 DC. Oke, kita akan isi 4 DC karena kita mau membuat pondasinya. Ini 1, 2,
kita agak memutar ya. 3, ups, dan 4. Nah, udah ada kayak gini. Oke. Nah, pada saat yang seperti ini kita mulai merajut lagi di bagian sisi sebelah sini. Di bagian sisi sebelah sini masing-masing 1 DC. Tadi ini lubang yang ini kita udah nggak isi lagi, kita langsung isi ke lubang sebelahnya. Lubang sebelahnya. Oke, kita akan mengisi mulai di sini. Saya. Oke. Kita akan mulai isi sebelah sini. Nah, masuk dua-duanya benang ya. Nah, nih, terus sisa talinya gimana Kak? Sisa talinya ini kita akan masukin dalam rajutan kita juga. Ini kan masuk 1, terus kita masukin lagi sini. Tuh, lihat di bagian belakangnya ada, sorry, nih, jadi dia masuk jahitan biar nggak kelihatan. Nih kayak gini. Ini akan kita lakukan, hitung dari yang pertama sebelah sini tadi 22 ya, jadinya 1, 2 sampai ke 22. Nanti pas di 22 kita akan isi lagi, dan kita akan slip stitch kayak gitu. Oke. Nah, kita mau ke yang ke 20 nih. Udah stitch mau yang DC ke 20. Oke, 20. Kemudian 21. 22. Tuh ya. 22. Nah, setelah ke 22 kita masih ada 1 stitch lagi di ujung. Di bagian sini kita isi dengan 2 DC. Oke. Nah, kita isi tadi ya stitch yang paling awal tempat kita membuat DC tadi dengan 2 DC juga. Nah, lihat itu dengan 2 DC juga. Jadi kita isi biar sama nih, kanan kirinya sama, 2 DC. Karena di awal tadi 2 DC, pojoknya tadi 4 DC. Kenapa 4 DC? Soalnya 2 DC di sebelah kiri dan 2 DC di sebelah kanan. Nah, sudah terakhir gini, ini kan udah sama-sama udah 2 DC, kita isi di bagian ujung yang sama, berarti sama-sama 4 DC ya di ujungnya. Kemudian kita buka bagian penitinya, kita mau slip stitch. Oke, di bagian DC pertama kita slip stitch nih. Di bagian ini apa? Stitch pertamanya. Oke, kita slip stitch. Kayak gini. Shoot. Shoot. Nah, udah deh, jadi pondasinya udah jadi. Nah, setelah kita bikin pondasi udah jadi, selanjutnya mudah nih. Kita cukup mulai dari 2 rantai atau 2 chain, 1, 2. Kemudian kita bikin DC dari sebelah yang ini ya. Bikin 1 DC gini ke sebelah sini. Nah, yang dimaksud dengan kita akan merajut di bagiannya itu adalah di bagian mulai dari sini nih. Ntar saya lihat kan, di bagian mulai dari sini gitu. Kalau ini endingnya nggak sampai sini ya, endingnya nggak sampai yang bagian sebelah ini nih,
karena ini termasuk slip stitch. Kita nggak ngerajutnya sampai sini, tapi sampai batas yang ini. Jadi total semua nanti kita rajut dimulai dari yang sini nih, dimulai dari pembuatan yang double crochet itu, sini muter itu ada 52 stitch. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan isi masing-masing dengan satu double crochet. Oke, nih lihat, ini saya isi bagian yang pertama sini. Oke, set. Tadi kita udah bikin berapa? Udah bikin 2 chain dulu. Oh sorry. Nah, jadi sekarang kita akan mulai dengan membuat 2 chain. 1 2, dan kita akan mulai ke baris kedua. Jadi nanti akan pembuatan ini sama terus ya sampai baris ke-9, atau seperti tinggi yang teman-teman harapkan. Kita akan mulai mengisinya dari bagian sini, bikin double crochet. Oke, dan supaya nggak keliru teman-teman tetap hitung ya. Misalnya kalau udah selesai nanti tetap dihitung. Oke, ini udah 1. Oke, 2 benangnya masuk ya. 2, 3. Nah, ini kan tinggi kan. 4 sampai muter gini ada 52 double crochet ya. Oke, sampai akan muter sampai 52 double crochet. Dan tadi maaf saya kelupaan, pada saat bagian yang pertama tadi, yang di sini bagian pertama sekali, kita kasih penanda. Nah, kita kasih penanda bagian pertama ini supaya nggak bingung. Nah, bagian penanda pertama tuh. Oke. Oke, sekarang kita udah 50 menuju ke 51. 51. 52. Nah, sudah cukup ini, sudah ada 52. Nah, kita akan slip stitch di bagian chain kedua. Jadi bukan di bagian DC nya, bukan di bagian dalam kayak gini, tapi di bagian chain keduanya ya, gitu, di chain keduanya nih. Chain kedua itu yang tadi kita bikin rantai. Nah, biar kita nggak keliru, takut kelupaan, masukin aja dulu hakpennya. Nah, jadi kayak gini, ini masukinnya. Setelah kita bikin slip knot, kita bikin 2 chain. 1, oke, 2. Nah, setelah kita bikin 2 chain kayak gini, kita akan masukkan bikin 1 double crochet. Jadi chain yang keduanya 1 2 ini ya, kita bikin double crochet. Nah, saat kita bikin double crochet, chain keduanya kan yang tadi udah lepas kan, berarti bagian ujung itu adalah chain yang kedua untuk tempat kita slip stitch. Kita masukinnya gini deh. Nih. Kenapa saya lihatkan ini? Karena saya dari awal dulu belajar tutorial lewat YouTube, saya juga bingung. Nih, kedua nih. Nih. Nah, ini nih. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai 52 putaran. 52 double crochet maksudnya. 1 kali putaran 1 baris ini. Nah, sudah selesai. Ini kita hitung ada 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah ada 9 baris ya. Dan sekarang waktunya kita akan memutuskan benang ini. Cara memutuskannya tadi langsung aja kasih, kita tarikkan dulu di sininya ya, kita tarik dulu, kita lebihkan untuk nanti kita selipkan benangnya ke dalam. Oke, kok saya sukanya pakai dibakar supaya benangnya nggak berudul kayak gini. Ini kan benangnya nggak berudul. Nah, setelah selesai kita tentukan dulu bagian pinggirnya ini untuk menentukan di bagian tengahnya apa. Karena ini jumlahnya 52, kita nanti dari pojoknya itu supaya nanti mirip kayak yang sebelumnya itu, dari pojoknya kita ambil bisa 4 bisa juga 6. Nah, kalau saya merapikannya itu cukup saya selipin aja kayak gini, selipin di jahitan-jahitan, jadi saya nggak gunain benang tapestri, benang jarum tapestri. Ini terserah teman-teman enaknya kayak gimana. Kalau saya ya kayak gini aja. Kita bisa selip-selipin aja. Oke. Nah, udah deh, nggak kelihatan kan. Nah, kita akan ngambil dari sini, kita ambil bagian pojoknya ini ya, kita hitung karena jumlahnya sama kanan kiri, kita ambil aja dari sini ya, 1 2 3 4. Oke, bisa juga mau 5, bisa juga 4, nanti dia ketutup segini, 4 segini. Kita kasih penanda. Oke, terus sebelahnya lagi 1 2 3 4. Nah, kasih penanda. Jadi nanti kita mulai jahitnya mulai ngerajutnya dari sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Caranya bisa teman-teman langsung aja ambil tali kayak gini, langsung diambil tali terus langsung masukin aja gini, boleh. Tapi kalau kesulitan bisa bikin slip knot dulu. Kalau bikin slip knot berarti kita pasang lagi penitinya, lalu kita bikin slip knot dulu biar nggak rempong ya, nggak bingung. Udah kita bikin slip knot, terus kita lepas dulu, kemudian kita lepaskan bagian penitinya tadi, kita masukkan ini slip knotnya, set. Nah, biar nggak gerak-gerak, terus kita tarik masuk keluar. Oke. Nah, kita bikin dulu, tapi ini sambil ditarik ya, biar nggak kebablasan dia, biar tetap ketahan. Lalu kita bikin satu rantai kayak gini, kita bikin satu rantai. Nah, gini dia caranya. Oke. Nah, udah bikin satu rantai, sisa benang tadi kita bisa sangkutin nih ke sebelahnya, kita bikin single crochet.
Nah, sudah ada 18 single crochet. Oke. Jadi ada 18 single crochet karena saya pengen bikin tutupnya lebih besar. Terserah mau dibikin 16 juga boleh. Nah, setelah udah 16 kita tambahkan satu rantai, lalu kita putar. Dan kita harus hitung lagi, ini harus ada 18. Kita lanjutkan sampai ke baris ke-9. Oke, ini udah selesai di bagian ke-9 baris ya. Lanjut kita akan membuatkan single crochet juga, tapi pada saat bagian sini nanti kita akan skip 4 lubang, terus lanjut lagi single crochet seperti ini. Ini setelah kita bikin chain tadi. Nah, tadi kita udah bikin chain 1 kali dan kita putar ini jadi kita rajut 7 aja ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus kita bikin 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kita skip 4 lubang ya. 1, 2, 3, 4. Terus kita masukin ke lubang kelima. Kita kembali lagi bikin single crochet. Dari sini kita akan hitung lagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 1 chain, terus kita balik lagi sini, kita kembali lagi rajut. Ups. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hati-hati tak basah tak. Itu licin. Tadi tak terlalu basah tuh. Hati-hati licin, Mek. Sayur tanganmu itu seobat hangat. Dan kita menjadi ini 4.
2, 3. Ada dosis. Tidak. TPA. Oke, kasih tahu. Selanjutnya kita akan bikin slip knot untuk pinggirannya. Kita akan mulai dari bagian yang sini. Dari sini. Terus kita masukkan. Oke, kemudian kita keluarkan. Kemudian kita akan mulai slip knot keseluruhan. Ini kita slip knot ya. Nih, kita slip knot. Menanti lewat. Kita akan slip knot. Lewat. So. 12 lewat. Ke 1. Aduh. Nah, udah sampai di sini, kemudian kita lanjut ya. Untuk bikin rendanya kita pakai 1,
2, 3, ini 3 chain. Terus kita slip stitch lagi di chain yang kita skip chainnya 1 ya. Ini kita skip masuk ke sini, tapi bagian 1 saja. Nih. Kita slip. Oke, tar. Ini terputer-puter ini. Nih, kayak gini. Slip. Oke, terus bikin lagi 1, 2, 3. Kita slip lagi di sini. Dan seterusnya. Nah, ini kan bentuknya. Bagilah. Untuk mama juga ada. Kan itu ada 3 potong. Nah, udah ya, keliling seperti ini. Kita tambahkan 1 lagi biar tambah cakep. Dengan cara yang sama, 3 rantai tadi, tapi kali ini kita slip stitchnya di sini, di bagian lubangnya. Saya liatin lagi ya, 1, 2, 3. Terus kita masukkan ke bagian lubang yang ini. Kayak gini. Di sininya. Nah. 1, 2, 3. Sampai seterusnya. Nah, sudah selesai kita bikin. Kita slip stitch terakhir, terus kita potong. Oke, kita selipkan di sini ya. Jadi tinggal kita pasang kancing aja di sini, ataupun terserah teman-teman mau pasang apa. Misalnya pasang manik atau pasang bunga dan lain sebagainya. Penting sesuai dengan ukuran lubang ini. Kita mau pasang kancingnya ya. Saya gunakan tali senar ini supaya bisa memasukkan jarumnya, memasukkan talinya ke dalam ini lubang kancing. Karena kalau pakai jarum tapestri nggak muat. Jadi mama butuh ini.
Nah, sudah selesai. Gini, ini lumayan erat nih. Nah, sudah jadi. Ini kan? Oh, cute. Parah. Oke, sudah jadi nih. Dia pouch yang ukurannya bisa muat banyak